Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaik, istighfar perbaik, baca Al-Quran selalu perbaiki suat. Semakin suat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Itu kenapa ibu kamu bisa kayak gitu, Neng? Tahu, udah lama bergaul sama Isabella tuh. Oh, sudah lama itu bergaul sama Isabella. Udah dinasehatin sama bapak saya tuh. Oh, dinasehatin. Tapi ibu saya malah marah-marah. Oh, ibunya marah-marah nggak terima. Keluar sama Isabella. Oh, ibunya ada di sini ada. Ada. Oh, di kamar ada. Iya. Terus kenapa dia nggak nengokin ini suami kayak gini melet-melet? Salam. Nggak tahu. Parah. Ya. Terus kamunya pernah dua nasihatin sama ibu kamu? Iya, tapi saya yang dimarah-marahin. Oh, dimarah-marahin. Ya. Kenapa dimarah? Ya kamu marah-marahin aja. Ibu nggak boleh kayak gitu. Ini adalah ayah kamu, suaminya. Masa dia ditega kayak gini terus dia lebih rela bergaul dengan si Isabella, Ratu Tembuk? Salam. Jangan-jangan ibu kamu ikut lembuk nih. Nggak tahu tuh, karena setiap malam tuh diajak keluar sama Isabella. Oh, diajak keluar. Padahal sama bapak saya dilarang, tapi ibu saya malah marah-marah. Oh, malah sama bapak saya. Terus keluar sama kamunya sekarang bela ibu kamu apa bela bapak kamu sekarang? Apalah, saya kasihan sama bapak saya. Kamu udah punya suami? Udah. Oh, udah. Suaminya di mana? Kerja lagi. Oh, kerja di mana? Di Arab atau di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Aduh. Terus suami kamunya tahu kayak gini? Iya sih tahu, tapi kan mau pulang susah lagi kerja tanggung. Terus kenapa dia nggak dibawa ke dokter atau ke rumah sakit kamu? Udah dibawa tapi nggak ada penyakitnya. Oh, nggak ada penyakitnya. Terus dia melet-melet aja kayak gitu. Iya, kadang. Gara-gara diludahin sama si Isabella. Aduh, penasaran sama si Isabella. Dia ngeludahin cuma kayak gini. Iya. Itu baru ngeludahin. Gimana dia nanti ngecek-ngecek ya? Aduh. Bab ibu kamunya ada di sini. Iya, ada. Terus kalau saya nanti masuk nggak apa-apa. Iya, boleh apa-apa. Di kamar mana, Neng, ibu kamunya? Ini. Ya kamu di situ, kamu bacain istighfar, bapak kamu di sana. Baca istighfar bisa kan, astagfirullahaladzim. Terus di samping bapak dibacain surat Al-Ikhlas bisa. Yang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, terus dibacain. Assalamualaikum.
Masuk kamar orang kamu tuh nggak bilang-bilang, kamu tuh bikin kaget orang istirahat aja. Kamu tuh siapa? Perkenalkan, nama saya Kasmad. Kasmad dari Jakarta. Kamu waras. Orang saya waras. Ya kalau nggak waras mah nggak kaget kamu masuk ke kamar saya tuh. Kalau nggak waras mah. Ini Bu Haji Ani. Benar. Itu Bu, suaminya mau mati melet-melet. Kenapa Biarin, kamu malah tidur-tiduran di sini? Suruh mati, biarin, suruh mati, sengaja suruh mati saya mah. Kenapa malah suruh mati? Ya biarin aja, saya udah bosan ngurusin orang sakit tuh, udah bosan. Biarin. Itu diapain suami kamu? Diapain? Kamu tuh urusan saya ikut campur, kenapa kamu tuh? Dia ikut campur sekarang. Oh, Kamu gara-gara itu Isabella, siapa kamu? Itu jangan ditemenin si Isabella. Biarin, itu teman saya, Isabella teman saya itu, Mbak. Itu Ratu Lembuk kamu. Biarin, mau gimana? Jangan-jangan kamu ikut lembuk. Ya biarin aja, kamu emang mau ikut campur urusan saya. Ya kamu Siapa? copot aja kamu kerudungnya, jangan kayak gitu. Kamu tuh jangan bawa-bawa kudu kamu tuh. Emang kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya kasihan sama Anda. Itu kasihan juga sama suami kamu. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Wanita di hadapan Kang Ujang Bustomi ini, dia bernama Ibu Haji Ani, istri dari Pak Ustadz Sodik, seorang lelaki yang saat ini sedang Kang Ujang Bustomi tangani, karena dia sedang terkena ilmu santet dari Ratu Telembuk yang bernama Ratu Isabella. Ratu Isabella sendiri, dia rupanya adalah teman baik dari si Ibu Haji Ani ini. Namun begitu, ketika si Ratu Isabella mengirim santet kepada suaminya, si Ibu Haji Ani ini dia diam saja dan bahkan mendukung perbuatan temannya itu, karena menurutnya suaminya itu lebih baik segera mati, sehingga dia bisa bebas ganti suami. Tak hanya tidak mau peduli kepada suaminya, si Ibu Haji Ani ini dia bahkan juga melarang Kang Ujang Bustomi membantu Pak Ustadz Sodik, serta meminta agar Kang Ujang Bustomi segera angkat kaki dari rumahnya ini. Si Ibu Haji Ani, dia meminta agar Kang Ujang Bustomi jangan ikut campur dengan urusan keluarganya dan juga urusan temannya, si Ratu Isabella. Tentu saja semua perkataan dan pemikiran si Ibu Haji Ani ini membuat Kang Ujang Bustomi keheranan, bagaimana bisa wanita ini begitu jahat dan tak punya hati nurani. Bahkan ketika Kang Ujang Bustomi memintanya untuk segera meminta maaf kepada Pak Ustadz Sodik, si Ibu Haji Ani ini menolak dengan berkata, jika dia sudah bosan dan tidak sudi melihat suaminya yang hanya seorang ustadz miskin tersebut. Sehingga Kang Ujang Bustomi pun segera saja menghajar wanita itu hingga dia benar-benar tepar dan terkapar. Selama Kang Ujang Bustomi berada di kamar si Ibu Haji Ani, rupanya telah datang seorang dukun, yang sepertinya dukun itu dia sedang kembali berusaha untuk menyantet Pak Ustadz Sodik. Hal itu disampaikan oleh kameramen Kang Ujang Bustomi, setelah Bu Haji Ani itu berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan. Sehingga pertarungan adu ilmu dan kesaktian pun akhirnya kembali terjadi dan tersaji. Terkait kedatangan Kang Ujang Bustomi ke rumah Pak Ustadz Sodik ini, adalah karena Kang Ujang Bustomi menerima undangan dari Ning Susi, anak sematawayang Pak Ustadz Sodik dan Ibu Haji Ani. Ning Susi merasa sangat sedih dan sangat prihatin dengan kondisi ayahnya, yang mana, dengan tiba-tiba Pak Ustadz Sodik itu dia sudah 3 hari ini terbaring tak berdaya dengan pandangan yang kosong. Terkadang Pak Ustadz Sodik itu dia mengerang dan menjerit kesakitan, dan bahkan kemudian muncul ruam-ruam di sekitar tubuh dan wajahnya. Sebagai anak, Ning Susi sudah berusaha membawa ayahnya itu untuk berobat ke rumah sakit. Namun entah mengapa, pihak rumah sakit tidak bisa mendeteksi penyakit Pak Ustadz Sodik tersebut. Bahkan dalam pemeriksaan CT scan, rongsen, dan sebagainya, kondisi Pak Ustadz Sodik dikatakan normal-normal saja.
Sehingga akhirnya kemudian Ning Susi membawa ayahnya itu pulang ke rumahnya. Dan akibat tidak bisa ditemukan penyakitnya oleh dokter, maka Ning Susi dan beberapa kerabatnya meyakini, jika penyakit Pak Ustadz Sodik ini pasti akibat dari perbuatan santet seseorang yang tidak suka kepada Pak Ustadz Sodik tersebut. Ning Susi pun kemudian dia bercerita kepada Kang Ujang Bustomi, bahwasanya sepertinya ayahnya itu telah disantet oleh seorang telembuk yang bernama Ratu Isabella. Hal itu dikarenakan, beberapa hari yang lalu, Ratu Isabella, Ibu Haji Ani, serta beberapa teman-teman mereka telah memakai pakaian seksi dan juga ketat tengah nongkrong di pelataran masjid. Tak hanya nongkrong, mereka bahkan merokok serta menghidupkan musik DJ dari HP-nya, lalu kemudian mereka berjoget-joget layaknya berada di sebuah tempat diskotik. Padahal, saat itu Pak Haji Sodik dan beberapa jamaah sedang melaksanakan sholat asar berjamaah, yang kemudian akan diteruskan untuk mengajari anak-anak di TPA, untuk mengaji dan belajar ilmu agama. Sebagai imam masjid, sebagai guru ngaji, dan sebagai suami dari Ibu Haji Ani, Pak Sodik mencoba untuk menasehati istrinya dan teman-teman istrinya itu untuk lebih menjaga adab. Tak seharusnya mereka melakukan hal-hal tak pantas itu di masjid, apalagi saat itu sedang dilakukan kegiatan sholat berjamaah. Seketika, mereka semua segera bubar dengan menampakkan ekspresi ketidaksukaannya, bahkan si Ratu Isabella itu juga memberikan sebus ancaman, jika dirinya akan membuat Pak Ustadz Sodik itu dia akan menyesal, karena telah berani mengganggu keasikannya. Tak dikira, tak dinyana, selepas sholat maghrib si Ratu Isabella kembali datang beserta teman-temannya. Dan dengan tiba-tiba, si Ratu Isabella langsung mendatangi Pak Ustadz Sodik, lalu dia pun langsung meludah ke arah wajah Pak Ustadz Sodik tersebut. Dan seketika, Pak Ustadz Sodik langsung merasakan kesakitan seperti terbakar akibat perbuatan si Ratu Isabella. Pak Ustadz Sodik segera mengambil air wudhu dan segera membasuhkan ke wajahnya. Namun rasa panas yang membakar wajahnya tak jua hilang juga. Hingga malam harinya, Pak Ustadz Sodik tiba-tiba berteriak dan langsung tak sadarkan diri dengan pandangan kosong, dan juga matanya melotot seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dan setelah mengetahui duduk permasalahannya, Kang Ujang Bustomi menarik sebuah kesimpulan, bahwasanya Pak Haji Sodik ini dia memang benar-benar terkena ilmu santet yang mengerikan dari beberapa orang dukun. Dan rupanya, dukun Sambo ini adalah salah satu dukun yang menyantet Pak Ustadz Sodik tersebut. Dan setelah melalui pertarungan yang panjang, akhirnya Kang Ujang Bustomi berhasil mengalahkannya. Kang Ujang Bustomi pun segera mengusirnya, serta memintanya untuk memanggil dukun-dukun yang menjadi komplotannya untuk datang menemui dirinya. Sambil mengucapkan beberapa ancaman, dukun Sambo pergi membawa kekalahannya yang memalukan. Kang Ujang Bustomi pun kemudian kembali berusaha menetralkan dan juga berusaha mengobati Pak Ustadz Sodik. Dan beberapa saat kemudian, si dukun Sambo benar-benar datang membawa guru saktinya, yang ternyata dia merupakan salah satu orang yang menyantet Pak Ustadz Sodik tersebut. Kamu siapa? Hah? Saya Kasman, Pak. Ikut campur apa urusan kamu dengan saya? Ya ikut campur, Pak, itu dia guru ngaji di masjid. Itu guru ngaji. Emang apa pedulinya guru ngaji? Ini mah kerjaan saya. Lah, kerjaan saya. Pak, dia wajar saja kan. Dia lagi ngajar di masjid, lagi ngimamin di masjid. Maupun imam, Itu Isabella sama istrinya joget-joget di masjid. Terus dia nasihatin dong. Ketika dia nasihatin itu si Isabella malah ngeludahin dia, terus dia malah melet-melet. Ya itu urusan saya. Siapa Isabella itu? Isabella temannya dia, istrinya. Apanya kamu? Dia muridnya kamu? Iya. Dan kamu berarti gila. Ya gila. Kamu setan Situlah berarti. yang gila, kenapa ikut campur terus urusan saya? Kamu setan berarti. Setan dari mana? Situlah yang setan. Kenapa saya yang setan, Pak? Ya situ selalu ikut campur aja. Ya ikut campur sekarang saya, Pak. Terus maunya apa?
Dia kasihan itu kayak gitu. Ah, ini juga anaknya kasihan. Dari Nggak tadi ada, dari tadi kita itu mohon-mohon kasihan ke tuh nggak kamu. ada, nggak Itu dari tadi dia mohon-mohon ke kamu, kenapa kamu gak di... ngapain? Udah kamu nggak usah mohon-mohon. Bentar lagi bapak itu sekarat. Ah, 1 hari aja sekarat. Udah pergi sana. Ah. Iya. Kenapa kasar sama perempuan? Nah itu hak saya pak. Hmm? Hak saya. Saya, Anda berarti gila ya, binatang berarti Anda. Binatang di mana? Anda jangan sok-sokan. Soal gimana? Saya udah baik-baik. Kenapa Anda? Di dunia ini nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat. Ah, kata siapa? Saya di sini paling hebat. Hebat kuat hanya milik Allah. Anda jangan mentang-mentang punya pasukan. Siapa? Anda mentang-mentang punya kelebihan kayak gitu. Itu kelebihan bukan datang dari siapa-siapa. Terus datang Datang dari saya sendiri. Oh, dari Dari Anda guru saya sendiri. Oh, Anda punya guru lagi. Punya dong. Dan berarti kamu. Edan lagi kemana saya edannya? Kasihan Pak itu. Ini mau saya cekek lagi nih. Mau dibunuh sekarang. Ya silakan aja kalau Anda. Emang Anda punya nyawa? Nggak punya nyawa pun saya bisa ngilangin nyawa orang. Oh, begitu. Iya. Oh, Anda berarti punya nyawa. Punya. Bisa ngilangin nyawa orang. Punya. Ya kasihan Pak dia. Sekarang kalau dibalik Bapak yang kayak gitu, terus gimana Bapak terima tidak? Ya nggak terima lah. Tapi ya itu mah hak saya. Obatin dia. Saya capek pak ngerjain dia pak. Kenapa harus diobatin? Obatin Saya dia. dibayar sama itu. Si Oh, Isabella. kamu bisa langsung matiin dia. Coba sok, Bisa. saya mau lihat tuh. Kamu lihat bu? Ya. Tahu? Ah? Ya, Nih siapa saya tahu. buktiin nih. Mau tahu lagi? Ya. Itu baru saya sekedar. Anda minta maaf buat dia. Saya sekarang saya masih sabar. Saya masih dingin nih. Jangan sampai saya panas. Saya tak uncang kamu sekalian. Boleh kalau mau mah. Ini saya sekalian saya habisin. Mau tak uncang. Kamu lama-lama bikin jengkel sama saya. Ayo maunya apa kamu? Ya, Sama kamu saya. maunya apa? Maunya apa kamu sama saya? Maunya apa sok? Saya bikin sekarat kamu. Enggak. Bikin sekarang. Sok. Brengsek kamu. Ya kamu yang brengsek. Brengsek kamu. Saya dari tadi sudah baik. Saya sudah dari awal saya sudah baik-baik kamu. Brengsek kamu ini ya. Masukin ke speednya.
Iya. Terus goblok. Wah. Akhirnya pertarungan adu ilmu itu dimenangkan oleh Kang Ujang Bustomi. Dukun Sambo dan temannya kini telah berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Walaupun guru dukunnya telah berhasil melarikan diri, namun nantinya Kang Ujang Bustomi akan mengejarnya untuk membuat perhitungan kembali. Dan kini, Kang Ujang Bustomi berusaha menyadarkan si Haji Ibu Ani. Kang Ujang Bustomi tahu, jika si Ibu Haji Ani melakukan semua itu adalah karena dia memang sengaja digendam oleh si Ratu Isabella, agar hal itu bisa membuat hancur rumah tangga si Haji Ibu Ani dengan Pak Ustadz Sodik. Kang Ujang Bustomi pun kemudian meminta si Ibu Haji Ani ini meminta maaf kepada suami dan anaknya, Ning Susi. Semoga kedepannya rumah tangga Pak Ustadz Sodik ini bisa kembali utuh, dan mereka akan bisa kembali hidup berbahagia. Walaupun misi Kang Ujang Bustomi pun kali ini belum selesai, karena telembuk yang bernama si Ratu Isabella itu belum Kang Ujang Bustomi selesaikan, namun setidaknya Kang Ujang Bustomi sudah berhasil menyelamatkan Pak Haji Sodik dari ilmu-ilmu santet yang beberapa hari ini terus-menerus menyerang dan menyiksanya. Dan semoga Tuhan akan senantiasa memudahkan perjuangan Kang Ujang Bustomi untuk bisa membuat perhitungan dengan Sang Ratu Isabella dan para backing-backing dukunnya. Amin. Kamu jangan kayak gitu. Apa selama ini diurusin sama Tom, anaknya? minggir kamunya. Saya mau netalin. Bisa jalan. Duduk sini. Bisa jalan kamu. Coba dibantu di jalan.